pemberitahuan kepada siswa melalui WA Group bahwa pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan Google Meet. Peserta didik dibagikan link daftar hadir untuk mengisi daftar hadir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa mengisinya sesuai dengan link yang sudah dibagikan oleh guru melalui WA Group. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa baik. Luar biasa. Apakah suara saya terdengar di tempat kalian? Terdengar Bu. Bagaimana jaringan sinyal di tempat kalian? Apakah bagus untuk kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Lumayan aja. Semoga tidak ada kendala ya. Sika, terima kasih. Walaupun itu Ibu lihat Sika di kebun mencari sinyal, tapi berusaha untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kalau bisa semuanya berdiri dulu. Oke, baik. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita memulai dengan berdoa. Rasti, silakan memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Rasti. Sebelum melanjutkan, apakah kalian sudah mengisi link presensi daftar hadir kalian di Google Form yang sudah Ibu kirim ke WA kalian? Ya. Jadi setiap mengikuti pembelajaran silahkan mengisi link daftar hadir kalian. Nah, anak-anak, saya cukup bangga dengan kalian. Apapun kondisi kalian, tapi kalian tetap berusaha mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu tahu sinyal tidak semuanya bagus di tempat kita, tetapi motivasi kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini sangat luar biasa, dan saya bangga luar biasa terhadap kalian. Ya, terima kasih ya yang sudah hadir. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Apakah masih ada yang mengingat tentang pembelajaran sebelumnya? Karakteristik teks hikayat Bu. Bagus Sandro, masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Ya. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita juga akan mempelajari lanjutan dari karakteristik teks hikayat, yaitu kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Nah, manfaatnya kita mempelajari teks ini adalah supaya kita nanti dapat mengerti nilai apa saja yang terkandung dalam teks hikayat, dan ternyata banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari teks hikayat. Kita akan mengaitkan pembelajaran kita pada pagi hari ini
yaitu bahwa setelah kalian mempelajari teks hikayat, kalian menjadi mengerti apa sih guna teks hikayat, begitu ya. Apakah kalian pernah mendengar hikayat? Hikayat adalah cerita rakyat. Pernah tidak kalian mendengar? Pernah, Bu. Tentang apa, Sandro? Coba. Tentang cerita rakyat kan, Bu? Iya, tentang apa misalnya? Itu maling kundang tuh. Bagus, Sandro. Nah, dari cerita maling kundang dapat kita ambil nilai apanya tuh? Itu jangan durhaka. Ya, bagus sekali, Sandro. Bahwa kita tidak boleh durhaka atau berbuat jahat kepada orang tua. Begitu ya. Sebelum melanjutkan ke materi, silahkan kalian berkelompok dulu ya. Ririn dengan Sika, bagus. Nanur dengan Rasti, dengan Sandro ya. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan kelompok, nanti kalian akan bekerja di dalam kelompok tersebut. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Rasti bagaimana? Apakah sudah terlihat? Bu. Ya, Sika, kemudian Ririn. Silakan kalian simak. Nah, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang teks hikayat. Nah, silakan bacakan kompetensi dasarnya. Siapa yang akan membaca? Saya, Bu. Silakan Rasti. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Ya, selanjutnya kita akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Nah, Iya, Bu. tujuan pembelajaran silahkan bacakan. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat dengan aktif, kreatif, kooperatif, serta komunikatif selama proses pembelajaran. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan bertanya, pernahkah kalian membaca teks hikayat tentang cerita rakyat? Pernahkah kalian mendengar? Pernah. Tentang apa? Tentang teks apa biasanya? Maling kundang. Maling kundang. Bagus, Sandro. Ya, tentang teks maling kundang. Bisa ceritakan saya sekilas tentang apa itu maling kundang? Dari Sandro? Itu tuh anak yang durhaka, Bu. Anak yang durhaka. Tidak mau mengakui. Iya, Bu. Iya. Nah, dari teks maling kundang yang disampaikan oleh Sandro, apakah masih ada nilai-nilai yang perlu kita pelajari, yang dapat kita ambil sampai saat ini? Jangan durhaka kepada orang tua. Iya, jangan durhaka kepada orang tua. Di situ ada nilai religinya juga dapat dengan cara belajar agama, kemudian nilai sosialnya juga ada, kemudian cara mencintai orang tua, begitu ya. Nah, pengertian hikayat. Siapa yang akan membaca? Saya, Bu. Silakan. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur pencitraan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan hikayat memiliki banyak manfaat. Terima kasih, Sandro. Lancar sekali Sandro membaca. Nah, ini adalah pengertian dari hikayat yang merupakan cerita rakyat. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat, yang mana nilai-nilai ini masih berguna untuk kehidupan kita sampai saat ini. Nah, yang pertama akan kita identifikasi
identifikasi adalah nilai agama. Sebelum kalian mengidentifikasi, kalian harus tahu dulu pengertian dari nilai agama. Apa itu nilai agama? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Sika, silahkan. Nilai agama atau norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat. Bagus sekali jawaban Sika. Jadi nilai agama adalah yang berhubungan dengan manusia dengan Sang Pencipta. Yang kedua ada nilai apa? Siapa? Nilai sosial, Bu. Nilai sosial. Silahkan Sandro. Nilai sosial adalah suatu perilaku atau tindakan individu yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat. Bagus Sandro. Dan nilai sosial ini contohnya kehidupan kalian dengan masyarakat, dengan orang banyak, dengan orang-orang di sekeliling Sandro, di sekeliling kalian ya. Contoh, Ya, Bu. ketika Sandro bersosial, bermain, belajar bersama kawan-kawan, itulah nilai sosial. Kemudian yang ketiga ada nilai apa? Moral, Bu. Nilai moral. Silakan Ririn. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Betul, bagus sekali jawaban Ririn. Moral adalah norma tingkah laku. Jadi, bagaimana cara kita bertingkah laku? Bagaimana cara kita menghadapi orang yang lebih tua? Begitu ya, itu contoh nilai moral. Selanjutnya yang keempat ada Nilai budaya, Bu. ya Sandro, bagaimana dengan nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan ditanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, Bu. Ya Sandro. Nah, ketika kita membahas tentang nilai budaya, ini adalah budaya yang kita jalankan sehari-hari. Contoh di kehidupan kita saat ini, kita berada di budaya lingkungan, ada suku Dayak, ada suku Flores, ada suku Jawa, ada suku Melayu. Nah, ketika di suku Dayak, biasanya ketika ada orang meninggal, mereka akan melakukan salah satu budaya. Budayanya ini adalah mereka menghormati orang yang sudah meninggal dengan cara menghadirkan bukung, kalau bahasa sini ya. Nah, itu adalah nilai budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan. Yang terakhir adalah nilai Pendidikan. Nilai pendidikan. Bagaimana nilai pendidikan? Nilai pendidikan merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik ke arah kedewasaan, bersifat baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupannya yang diperoleh melalui proses pendidikan. Ketika kita membahas tentang nilai pendidikan, tidak jauh-jauh dari kata belajar. Nah, ini dilakukan dari proses yang sangat panjang. Kita lahir juga kita sudah mulai belajar, begitu ya, sampai saat ini. Nah, demikianlah nilai-nilai di dalam hikayat yang semua dari nilai ini masih kita gunakan hingga saat ini. Baiklah Nana, sekarang kalian silahkan mengidentifikasi teks dari link YouTube Indra Bangsawan. Di sebuah kerajaan bernama Kobat Syahrial, hidup seorang raja dan permaisurinya. Raja Indra Bungsu dan permaisuri Siti Kendi. Dengan usia pernikahan mereka yang tergolong lama, mereka belum juga mendapatkan buah hati. Hingga pada suatu hari, Raja teringat. Kakanda, usia kita masih tergolong muda, namun tidak ada pernikahan kita. Aku mendambakan buah hati. Dan aku mendambakan seperti itu juga. Apa yang harus kita lakukan? Bukan berbagai cara. Rasulullah, ada yang lupa.
Aku akan mengumpulkan para pengawal untuk berdoa dan bersedekah agar kita mendapat keturunan. Setelah itu, sang raja pun memerintahkan prajuritnya untuk melaksanakan doa bersama dan bersedekah kepada fakir miskin. Tak lama kemudian, permaisuri pun dikaruniai 2 anak sekaligus. Si kembar yang pertama lahir dengan sebuah anak panah. Ia diberi nama Syahperi. Lalu, si kembar yang kedua lahir dengan sebilah pedang, dan ia diberi nama Indra Bangsawan. Syahperi dan Indra Bangsawan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Mereka melalui masa remajanya dengan belajar bersama guru mereka. Wahai muridku, sesungguhnya kalian sudah dewasa, sudah pantas menjadi maharaja. Benarkah guru? Namun tidaklah kalian berpikir bahwa satu raja adalah satu kerajaan. Siapapun itu, mereka yang pantas untuk menjadi raja di kerajaan. Apakah itu artinya kalian ikhlas jika salah satu dari kalian menjadi raja di sini? Insya Allah, guru. Alhamdulillah. Hingga suatu hari, sang raja bermimpi tentang buluh perindu. Raja sangat terpesona dengan buluh perindu itu, hingga ia memerintahkan kedua anaknya untuk mencari buluh perindu tersebut. Peri yang kehilangan adiknya merasa cemas. Ia berlari ke sana kemari untuk menemukan adiknya di badai itu. Namun, apalah hasil, ia tak menemukannya. Setelah Di sini untuk menyadari musuh. Siapakah musuhmu, Tuan Putri? Sang raksasa Garuda, ialah musuhku. Namun, jika boleh aku tahu, siapakah engkau, wahai pemuda? Aku adalah pangeran dari kerajaan Kobat Sahrial. Ternyata, engkau adalah pangeran. Wahai pangeran, maukah kau membantuku? Jika untuk mengalahkan musuhmu, aku bersedia. Terima kasih pangeran, kau telah bersedia membantuku. itu, Syahperi pun mencari raksasa Garuda dan menantangnya untuk bertarung. Pertarungan pun dimenangkan oleh Syahperi dan dilanjutkan dengan perginya raksasa Garuda dari kerajaan Putri Ratnasari. Syahperi dan Putri Ratnasari pun menikah dan hidup bahagia di taman tersebut. Indra Bangsawan mendengar kabar bahwa seorang raja di kerajaan antah berantah sedang melontarkan harapan terakhirnya dengan memberi pengumuman, barang siapa yang dapat mengalahkan Buraksa dan memberikan 7 pasang mata Buraksa dan hidung Buraksa, maka ia akan kunikahkan dengan putriku yang cantik jelita, Putri Kemalasari. Mendengarnya, pertempuran pun dimenangkan oleh Indra Bangsawan. Lalu Indra Bangsawan membawa 7 pasang mata Buraksa dan hidung Buraksa ke hadapan sang raja untuk menikahi Putri Kemalasari. Wahai rajaku, aku telah membawa bukti bahwa aku telah membunuh kita dan telah mengganggumu. Demi Tuhan, syukurlah. Siapakah namamu dan dari manakah asalmu? Aku adalah Pangeran Indra Bangsawan dari kerajaan Kobat Carya. Sebuah keberuntungan yang menguntungkan. Kau adalah pangeran. Maukah kau meminang anakku? Menurutnya raja, semua keputusan sang putri. Kau menikah dengan Pangeran Indra. Menolaknya ayah, dia adalah penyelamat kerajaan ini. Baiklah, sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan kawan kalian mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam hikayat Bayan Budiman ya.
Silakan kalian berdiskusi. Baiklah, cukup ya. Sekarang kalian silahkan menyampaikan hasil diskusi kalian tentang video yang sudah kalian tonton tadi bersama kelompok kalian. Saya akan menilai pekerjaan kalian. Saya akan menilai, nanti saya akan tampilkan di papan tulis hasil diskusi kalian ya. Yang tidak membacakan hasilnya, silahkan kalian matikan dulu suaranya agar tidak mendengung. Yang pertama menyampaikan adalah Sika ya, Sika dari kelompok Sika, silahkan. Bertakwa kepada Tuhan Esa. Bagus, kelompok 1 dari kelompoknya Sika, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada nilai religi. Yang kedua nilai apa dari kelompoknya Ririn atau kelompok siapa yang nilai kedua selanjutnya? Budaya. Nilai budaya. Seorang suami pergi merantau untuk bekerja. Seorang suami pergi merantau untuk bekerja. Bagus, dari kelompok selanjutnya nilai Moral, Bu. ya, nilai moral. Kelompok siapa nilai moral? Saya, Bu, Firna. Silakan Firna. Seorang istri yang ingin berbuat curang kepada suaminya. Seorang istri yang ingin berbuat curang kepada suaminya. Bagus. Next. Siapa lagi? Sosial, Bu. Iya, nilai sosial, silakan Dari Rasti. Untuk orang lain. Ya, di situ ada nilai sosial, membantu orang lain. Selanjutnya, Pendidikan, Bu. nilai pendidikan, Sandro. Sandro. Seorang anak dibiasakan untuk menuntut ilmu agama. Seorang anak yang menuntut ilmu agama. Nah, dari ini adalah hasil analisis. Kalian mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam teks hikayat. Kemudian sekarang setelah kalian berhasil atau sudah selesai mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat, apakah ada pertanyaan? Siap, Bu. Tidak ada. Bagus. Selanjutnya kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat berikut bersama kelompok kalian. Selamat menyaksikan. Hikayat Bayan Budiman. Bermula ada saudagar di negara Ajam, Jani Mubarok. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak kaya. Pak
Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok alasnya, Bibi Zainab namanya. Hatta beberapa lamanya Khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung layang jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor tiung betina, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir santaran layang juga. Pada suatu hari, Khojan Maimun akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang sesuatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal, ada anak Raja Ajam berkuda, lalu melihat rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Bermufakatlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja. Maka bernasihatlah bertentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkanlah tiung itu dari sangkarnya. Kemudian dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi dan mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia akan binasa. Setelah ia berpikir demikian, maka ujarnya,
Duhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segera mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan sekalian pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar. Maka berkeinginanlah istri Khajan Maimun untuk mendengar cerita tersebut. Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan, diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung Bayan bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insyaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khajan Maimun pulang dari rantauannya. Bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rencananya. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-cerita. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya, sehingga Khajan Maimun pulang dari pelayaran. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada istri yang curang. Di antara cerita-cerita Bayan itu, dia dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Demikian hikayat dari Bayan Budiman. Nanti yang akan kalian menganalisis nilai yang terdapat di dalam teks tersebut. Kemudian saya akan menilai juga, saya akan menilai hasil kerja kalian. Saya akan menilai seperti ini. Apakah kalian tepat dalam mengidentifikasi nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai pendidikan? Tepat atau tidak, atau kurang tepat atau tidak tepat, seperti itu ya. Baiklah,
Apakah ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Sandro. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita mempelajari nilai-nilai yang ada dalam Ya. 1. Nilai moral, 2. Sosial, 3. Pendidikan, 4. Agama. Terima kasih Sandro, jawaban Sandro bagus sekali. Nah, silakan kalian merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana refleksi dari kalian dalam melakukan pembelajaran daring? Silakan disampaikan. Apakah ada kendala dalam mengikuti pembelajaran daring? Kemudian apa manfaatnya menurut kalian? Seperti apa? Kendalanya tuh, Bu, kurang bisa memahami, Bu. Kurang bisa memahami. Ya, karena mungkin jaringan juga ya. Putus-putus begitu. Iya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kompetensi yang kita pelajari hari ini sangat perlu kita capai dengan baik, karena jika kita mempelajari nilai yang terdapat dalam hikayat ini sangat banyak manfaatnya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan menutup doa dipimpin oleh Firna. Kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari ajaran kasih bermustika ini. Berdoa selesai, cukup ya. Terima kasih Firna. Terima kasih Asika. Terima kasih Ririn. Terima kasih Sandro, Nina, Rasti. Selamat pagi. Iya, Bu, pagi.